Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman SPDI MPD, merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIDN 0912129302. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Serta kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering kita sebut dengan PDD UKTPT dalam rangka kegiatan sertifikasi dosen. Sebagai salah satu dosen pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kami dituntut untuk melaksanakan catur dharma yang ada pada perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan al-Islam kemuhammadiyahan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu catur dharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan bagian pengajaran. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran, kemudian interaction berupa interaksi dengan mahasiswa dalam bentuk forum diskusi, dan kemudian yang ketiga adalah asesmen, yaitu pemberian tugas dan kuis. Adapun identitas mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi pendidikan bahasa Arab adalah mata kuliah micro teaching dengan bobot SKS 3 SKS dengan kode mata kuliah CW6244. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 dan juga merupakan salah satu mata kuliah wajib. Mata kuliah micro teaching ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang dilaksanakan untuk memberikan penguatan dalam kemampuan mengajar mahasiswa melalui proses pembelajaran yang menerapkan teori-teori kemampuan dasar mengajar serta melakukan praktek micro teaching, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menjadi calon guru yang profesional setelah melakukan proses perkuliahan. Adapun CPL dalam proses pembelajaran micro teaching adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, mampu menyusun perencanaan dan perangkat pembelajaran bahasa Arab di sekolah atau madrasah, memecahkan masalah yang timbul serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi oleh mahasiswa sesuai dengan perkembangan ipteks. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran bahasa Arab di sekolah atau madrasah, memecahkan masalah yang timbul serta beradaptasi dengan situasi yang dihadapi sesuai dengan perkembangan ipteks yang mutakhir. Kemudian CPL yang terakhir adalah mampu menguasai konsep-konsep teoritis pengelolaan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, mencakup pengelolaan kelas, model pembelajaran individual, kelompok, dan klasikal melalui pembelajaran berpusat pada mahasiswa. CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami hakikat micro teaching, kemudian mahasiswa memahami karakteristik pembelajaran micro teaching, kemudian mahasiswa menjelaskan keterampilan dasar mengajar dan menganalisis keterampilan dasar mengajar, serta mahasiswa merancang pembelajaran micro teaching. Pada sistem pembelajaran, jumlah pertemuan pada perkuliahan micro teaching merupakan berjumlah 16 pertemuan dalam bentuk daring dan luring. Beban waktu pembelajaran untuk pembelajaran micro teaching adalah 3 SKS, dan ujian tengah semester atau UTS dilakukan pada perkuliahan ke-8, dan juga ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Materi yang dipelajari oleh mahasiswa pada pembelajaran micro teaching adalah memahami hakikat micro teaching, karakteristik micro teaching, keterampilan dasar mengajar dalam bentuk membuka pembelajaran,
menutup pembelajaran dan menjelaskan pembelajaran, serta keterampilan stimulus, bertanya dasar, bertanya lanjutan, keterampilan memberi penguatan, membimbing, diskusi kecil dan mengajar kelompok kecil, serta keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang dan mempraktekkan pembelajaran micro-teaching. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan micro-teaching ini adalah berupa dokumen, yaitu pemberian materi kepada mahasiswa dalam bentuk dokumen atau file, kemudian video pembelajaran, pemberian video apabila ada contoh kasus yang diberikan kepada mahasiswa, ada tugas, slide, quiz, Google Meet atau Zoom untuk perkuliahan daring, serta WhatsApp group untuk melancarkan komunikasi dengan mahasiswa. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, small group discussion, tugas mandiri, dan discovery learning. Kemudian ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah salah satunya adalah dari Priyatno Harun, Desain dan Pedoman Pembelajaran Mikro, kemudian dari Hasanah, Pengantar Mikro Teaching, kemudian Hasibuan, yaitu proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah karya dari Sudarman, Mikro Teaching, Dasar Komunikasi dan Keterampilan Mengajar. Sistem penilaian dalam proses perkuliahan meliputi beberapa proporsi. Yang pertama, absensi sebanyak 10%, activity completion adalah 5%, ujian formatif, assessment, kemudian sumatif, dan skala penilaiannya intervalnya adalah 90 sampai 100 mendapatkan nilai A. Kemudian interval 85 sampai 89 A-, kemudian 80 sampai 84 B+, interval 75 sampai 79 B, kemudian interval 70 sampai 74 B-, kemudian 60 sampai 69 C+, kemudian 50 sampai 59 adalah mendapatkan nilai C, dan interval 0 sampai 49 adalah E. Itulah tadi deskripsi mata kuliah yang sempat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini merupakan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan. Baik, adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas kita, di kelas Micro Teaching ya. Di pertemuan ini kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmatnya ya, kesehatan tentunya, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di kelas kita untuk melanjutkan pertemuan perkuliahan kita dan sekalian. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Rasul yang menjadi uswatun hasanah untuk kita semua. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama membuka perkuliahan kita dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. Nah, adik-adik sekalian, kita absen dulu sebelum kita lanjutkan ke perkuliahan kita. Silakan diangkat tangannya bagi yang saya sebutkan namanya. Sarmin, Hamrullah, Al-Mu'az, Ammar, Iqbal, Nur Hidayat Al-Fat. Baik, Muhammad Hairul Hamzah, Rahmat Nur Hidayat, Ahmad Mizul Islam. Oke, baik. Muhammad Solihin. Oke, baik. Ya, Rahmat Hidayat. Muhammad Mizul Islam ada kan? Oke. Itu saja ya yang saya absen ya, ternyata bolong-bolong lagi absennya.
Seperti yang saya sampaikan di pekan sebelumnya, kita akan banyak belajar tentang micro teaching ya, atau keterampilan mengajar. Nah, salah satu yang harus dikuasai dalam keterampilan mengajar adalah keterampilan mengajar dalam membuka pembelajaran, kemudian menutup dan juga menjelaskan. Nah, untuk lebih fokus kepada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya akan menguji fokusnya adik-adik sekalian dulu. Bisa dilihat di atas, adik-adik sekalian, jika gambar ini kita susun tumpukan bentuk piramida, tahu piramida ya, segitiga, yang kemudian kira-kira menurut adik-adik sekalian, yang mana yang tepat susunannya ketika dilihat dari nomor yang di bawah ini, 1, 2, 3, 4, dan 5, yang mana yang paling tepat dengan gambar yang sudah berdiri? Silakan, ada yang sudah mau menjawab? Oke, nomor 4. Kita lihat yang paling di bawah apa? Merah. Kemudian kuning atau orange? Oke, tidak ada yang buta warna ya? Oke, orange, kemudian hijau, kemudian biru muda, kemudian oke, baik. Nah, yang kedua, mana gambar yang paling tepat ketika dicocokkan, ada sekalian? A atau B? Siapa yang menjawab B? A atau B? Ada yang C? Coba kita lihat. A? Sepakat? Oke, coba kita cocokkan. A, di sini ada tanda silang ya. Berarti tanda silang. Kemudian warna biru di bagian mana? Di atas. Kemudian sebelah? Ini sebelah sana ya. Berarti tidak ada. Kemudian bawah? Aman. Kalau ini dada silang biru. Kalau ini ada silang kuning. Terus birunya berbeda. Berarti yang benar adalah oke, baik. Berarti sudah fokus semua ya. Kita kembali ke pelajaran kita, dada sekalian. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita ingin memahami bagaimana itu keterampilan dasar mengajar dalam membuka pembelajaran. Kemudian bagaimana keterampilan ketika menutup pembelajaran kita, kemudian juga bagaimana memahami atau mengetahui keterampilan menjelaskan. Nantinya ke depan ini akan terus runtut dengan materi-materi yang ada, sehingga pembelajaran kita akan full, akan menguasai 8 keterampilan dasar mengajar yang akan dipraktekkan di praktek micro teaching kita di kelas praktek nantinya. Oke, baik, kita lanjut. Yang pertama, bagaimana membuka pembelajaran itu sendiri. Saya mau tanya, bagaimana kesannya ketika tadi di awal kita memulai pembelajaran dengan melakukan tebak-tebakan? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Ada? Silakan Ahmadi. Langsung fokus dan semangat. Langsung fokus dan semangat. Oke, baik. Kemudian apa lagi? Silakan Hasmin. Memusatkan perhatian pada pembelajaran. Oke, memusatkan perhatian pada proses pembelajaran kita. Nah, ternyata ada yang pertama, ada sekalian, tujuan kita membuka pembelajaran itu adalah untuk kesiapan mental ya. Sehingga kita mengkondisikan siswa kita, kelas kita, sehingga baik secara psikologis itu peserta bisa mengikuti pembelajaran kita. Nah, salah satu yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan ice breaking tadi, menyiapkan, kemudian melakukan ice breaking atau tebakan-tebakan yang seperti yang telah kita lakukan. Itu adalah proses untuk menyiapkan kelas kita secara psikologis ya. Kan anak-anak kita ini berbagai macam ya. Ada anak-anak yang diantar oleh gurunya ke sekolah, oleh orang tuanya ke sekolah, tentu perasaannya lebih gembira. Tapi ada juga mungkin anak-anak kita yang bangunnya terlambat, makannya buru-buru, terus mandinya disuruh sama orang tuanya cepat-cepat,
Kemudian banyak lagi, ada yang mendengar orang tuanya berantem, kemudian dia masuk ke sekolah, dia itu perasaannya berbeda-beda. Sehingga kita perlu mempersiapkan kelas kita secara psikologis, sehingga anak-anak itu siap melakukan pembelajaran. Cara-cara atau ciri-ciri kalau anak-anak itu sudah siap melakukan pembelajaran adalah ketika dia sudah sumringah. Kemudian yang kedua adik-adik sekalian, tujuan kita untuk membuka pelajaran dengan baik itu adalah untuk memperhatikan dan memotivasi ya. Jadi untuk memusatkan perhatiannya siswa kepada proses pembelajaran kita ya. Emosinya anak-anak tercurah atau tertarik kepada pembelajaran kita, itu adalah tujuan yang ingin kita harapkan. Jadi ketika anak-anak perhatiannya belum terarahkan kepada kita, artinya kita belum bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah ingin menggambarkan atau memberikan gambaran yang jelas kepada proses pembelajaran kita. Kita akan memberikan gambaran tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian mempersiapkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kita. Nah, selanjutnya batasan-batasan tugas. Nah, kalau misalnya membuka pembelajaran, kita juga harus setidaknya memahami bahwa ada batasan tugas yang harus disampaikan kepada siswa. Kita harus menyampaikan misalnya tujuan pembelajaran kita apa, nantinya kita akan memberikan tugas seperti apa, kemudian hasil akhirnya seperti apa. Dan kemudian tujuan dari membuka pembelajaran dengan baik itu, kita ingin menyiapkan atau memahamkan kepada siswa gambaran pengalaman belajar yang akan dipelajari saat proses pembelajaran. Yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita membuka pembelajaran, diharapkan untuk memberikan motivasi, semoga anak-anak kita bisa fokus dan juga paham dan juga sadar terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Sampai di sini adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas? Yang pertama tadi adalah orientasi. Orientasi membuka salam, kemudian menanyakan kabar, kemudian berdoa, kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Misalnya pengumuman-pengumuman yang telah disampaikan sebelum pertemuan dilakukan atau kelas kita, gitu. Kemudian melakukan apersepsi. Apersepsi ini bisa games, bisa masuk kepada hal-hal yang bisa dikaitkan dengan proses pembelajaran kita. Kemudian memberikan motivasi, memberikan penguatan motivasi itu dengan doa semoga kita semua sehat dan seterusnya. Semoga pembelajaran kita lebih baik hari ini dan banyak lagi cara-cara yang bisa dilakukan. Dan yang kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya harus disampaikan dengan baik sehingga anak-anak paham apa yang akan dipelajari. Kemudian komponen selanjutnya adalah adik-adik sekalian menyampaikan kompetensi yang diharapkan. Kalau anak-anak kita akan belajar, tentunya kita harus paham apa nih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan dan apa yang siswa akan dapatkan ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas kita. Dan kemudian menyampaikan lingkup penilaian kalau misalnya ada penilaian yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah memberikan. Nah, dengan memberikan acuan artinya ada pedoman-pedoman yang akan kita lakukan dalam kelas kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ke 8 komponen membuka pembelajaran? Silakan. Orientasi. Nah, di dalam orientasi ini kita memulai masuk ke kelas, salam, kemudian bisa menyapa siswa bagaimana kabarnya, kemudian bisa menyiapkan kelas, bisa berdoa, kemudian persiapan-persiapan seperti mengkondisikan siswa. Kalau tadi kan kelas kita bentuknya tradisional, diubah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari orientasi kita sebelum masuk
ke tahap ke tahap melakukan apersepsinya. Tujuan menutup pembelajaran. Nah, kalau tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan baik, di tahap di yang kedua yang harus kita kuasai adalah bagaimana menguasai kemampuan dasar menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran, adik-adik sekalian, bukan hanya sekedar langsung menutup begitu saja. Oke, kelas kita selesai, kita ketemu lagi pekan depan. Nah, itu tidak boleh seperti itu, tepat ya. Ada beberapa tujuan dalam proses menutup pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah merangkum. Jadi ketika merangkum, anak-anak harus paham apa yang dipelajari dalam proses pembelajaran sebelumnya. Bahwa dalam hari ini kita belajar apa? Oh, misalnya kita belajar tentang bagaimana membuka pembelajaran, apa-apa kaitannya, apa-apa yang ada dalam membuka pembelajaran, apa yang menutup dan seterusnya. Apa yang dipelajari ketika belajar bahasa Arab, fi'il madi misalnya, ada bagaimana, ada berapa perubahan fi'il madinya dan seterusnya. Bagaimana yang kedua adalah bagaimana guru sebelum menutup pembelajaran itu mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan sudah jelas, atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru tentunya harus mendorong anak-anak untuk berpikir kritis terhadap apa yang dipelajarinya. Kemudian menyimpulkan, adik-adik sekalian, kita harus menyimpulkan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian memberikan tugasnya berbagai macam. Tugas yang sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian merefleksi. Merefleksi dengan menilai itu berbeda, adik-adik sekalian. Kalau merefleksi itu bagaimana proses yang dilakukan dalam pembelajaran pada saat ini, ya. Kalau masuk ke proses pembelajarannya. Kalau menilai berarti kita mengajukan pertanyaan baik lisan secara tertulis untuk menguji pemahaman anak-anak kita gitu. Nah, komponennya adalah yang pertama tentunya meninjau kembali atau mereview proses pembelajaran yang dilakukan. Kalau kita sudah melakukan proses pembelajaran, artinya kita harus mereview apa lagi yang telah dilakukan. Sehingga anak-anak bisa runtut, oh ternyata kita belajar fi'il madi itu apa, kemudian kalau masuk ke wazan-wazannya bagaimana. Runtut dan tidak boleh terpecah-pecah gitu. Kemudian kita harus melakukan penilaian, mengevaluasi proses pembelajaran. Kemudian mengorganisasikan kegiatan, kita harus mengorganisasikan kegiatan kita, apakah sudah runtut, kemudian apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, menyimpulkan proses perkuliahan dari semua apa yang dilakukan pada saat pembelajaran kita dilakukan, sehingga proses menutupnya dipahami secara baik oleh anak-anak, mulai dari mengevaluasinya, kemudian mereviewnya lebih awal ya, mengulang pembelajaran, menyebutkan poin-poin penting, kemudian sampai di akhir apa yang didapatkan dari proses pembelajaran. Kemudian mengadakan konsolidasi. Adik-adik sekalian, mengadakan konsolidasi ini bagaimana anak-anak bisa memahami proses pembelajaran hari ini dan kita menyampaikan apa yang akan kita pelajari di pekan depannya. Jadi ketika mau menutup, contohnya berbagai macam. Insya Allah pekan ini kita belajar ini, pekan depannya kita akan melanjutkan dengan pembelajaran ini. Tolong disiapkan jika ada yang perlu disiapkan, itu misalnya. Kemudian menutupnya dengan baik, doa, kalau ada doa, kemudian kita menutup dengan salam. Nah, yang terakhir adik-adik sekalian, kita akan membicarakan tentang komponen keterampilan menjelaskan ya. Nah, keterampilan menjelaskan ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Kalau gurunya tidak bisa menjelaskan, artinya proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Artinya ketika kita mau menjelaskan berarti kita perlu merencanakan pesan kita dulu. Oh, sebelum masuk pembelajaran, apa yang akan saya ajarkan, apa yang akan saya persiapkan untuk dijelaskan. Guru harus paham apa yang akan dijelaskannya dulu. Ya, kemudian merencanakan
salurannya, merencanakan apa yang akan disampaikan dan bagaimana bentuk menyampaikan pesan itu. Apakah sambil menjelaskan ataukah setelah melakukan diskusi baru kita menjelaskan atau bentuk-bentuk yang lain. Yang kemudian penting juga menganalisis karakteristik siswa. Kalau siswanya lagi ribut, kira-kira proses penjelasannya seperti apa? Bagaimana mendiamkan sehingga anak-anak itu terfokus kembali. Dan kemudian adalah keterampilan melaksanakan penjelasan. 2 poin penting ini yang harus kita pahami sebagai calon guru, adik-adik sekalian. Kalau gurunya tidak bisa memahami bagaimana menyiapkan penjelasannya, menyampaikannya dengan baik, itu akan terkendala juga kepada hasil atau evaluasi pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, adik-adik sekalian, yang terakhir, kita akan berbicara tentang komponen keterampilan menjelaskan. Setidaknya ada 7 adik-adik sekalian yang harus dikuasai dalam proses menjelaskan. Yang pertama adalah gerakan dan gaya yang bervariasi. Variasi gayanya, variasi gerakannya harus banyak. Kalau perlu keliling, kemudian mendekati siswa. Kalau misalnya ada kendala disampaikan, ini sudah memahami pembelajaran kita atau belum? Kemudian tentu menggunakan mimik, ya. Mimik itu penting, adik-adik sekalian. Kalau pernah melihat ibunya kalau lagi menggendong adiknya, itu mimiknya bisa berubah-berubah, ya. Bagaimana kalau dia marah, kemudian tiba-tiba gemes, malas dan seterusnya. Itu adalah bentuk mimiknya ketika menyampaikan penjelasan, atau itu bisa ditiru gaya-gaya seperti itu. Melayangkan pandangan. Pandangan itu mempengaruhi penjelasan kita, ya. Kemudian frasanya harus bagus, kemudian bahasanya tepat, bukan hanya di dalam tulisan kita tipe, tetapi kadang dalam berbicara juga kita salah menyampaikan, ya, salah penyebutan huruf atau salah satu huruf. Nah, itu frasa bahasa harus diperbaiki sehingga anak-anak bisa memahami dengan baik. Kemudian mengatur waktu kita berbicara. Ada saatnya ketika kita menjelaskan harus diam sejenak, kemudian menjelaskan lagi. Ada waktu ketika kita harus mempercepat penjelasan kita kepada anak-anak. Nah, yang terakhir adalah memberikan penekanan. Ketika poinnya penting, maka ditekankan. Komponen keterampilan menjelaskan ini juga bagian dari keterampilan mengajar yang harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai bagaimana caranya menjelaskan, itu akan membuat anak-anak lebih banyak bertanya kepada kita apa yang mereka belum pahami. Ketika semakin bagus caranya kita menjelaskan, adik-adik sekalian, tentunya penjelasan kita semakin mudah dipahami oleh anak-anak kita, kayak gitu. Saya kira itu adik-adik sekalian proses pembelajaran kita pada pekan kali ini, di pertemuan hari ini. Ke depan kita akan banyak menjelaskan lagi beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dipahami oleh mahasiswa sebelum melakukan praktek micro teaching. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adik-adik sekalian, di pertemuan di kontrak kuliah kita, proyek kita ada, yaitu melakukan membuat video keterampilan pembelajaran. Baik, adik-adik sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Persiapan untuk pekan depan dipersiapkan dan kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.